Kemudian di langkah 2 ini kan kita mensubstitusikan koordinat-koordinat di titik C ini ke persamaan garis AB, yaitu kita masukkan X-nya ini dan Y-nya ini. Kemudian untuk perhitungan lengkapnya ini saya tuliskan di Word karena agak kurang lengkap di buku. Nah, ketika kita sudah substitusikan di sini, kita sederhanakan dulu bagian pembilang yang kiri, yaitu AS min ARS plus B min PS per 1 min RS dikurangi A. Nah, jika disederhanakan seperti ini, yaitu AS sama dengan AS min ARS plus B min PS min A dikali 1 min RS. Kemudian dibagi 1 min RS lagi. Lalu sama dengan AS min ARS ditambah P min PS min A ditambah ARS. Nah, ditambah ARS ini dari A dikali 1, kemudian A dikali min RS. Karena dia bertemu dengan min jadi hasilnya plus, maka hasilnya plus ARS. Ini sama per 1 min RS. Kemudian di sini ada bagian yang saling menghilangkan, yaitu min ARS plus ARS. Kemudian karena hilang jadi tersisa AS plus P min PS min A per 1 min RS. Kemudian ini kita ubah posisinya menjadi P min PS min A plus AS per 1 min RS. Lalu kita sederhanakan bagian pembilang kanan dengan cara yang sama seperti menyederhanakan pembilang kiri. Pembilang kanannya yaitu SP min SRP plus Q min QS per 1 min RS dikurangi B. Kemudian kita sederhanakan di sini SP min SRP plus Q min QS dikurangi B kali 1 min RS. Ini juga sama per 1 min RS, karena ini kan B per 1. Kemudian untuk mengurangi, maka penyebutnya sama-sama dikalikan 1 min RS. Karena sama-sama maka bisa digabungkan pembilangnya, yaitu menjadi min B dikali 1 min RS, penyebutnya yaitu 1 min RS. Karena sama-sama penyebutnya 1 min RS, maka bisa digabungkan jadi satu saja. Di atasnya bagian pembilang ini tetap dikali 1 min RS. Yang sebelumnya pembilang kiri juga sama. Kemudian di sini ketika dihitung SP min SRP plus Q min QS min B plus BRS. Plus BRS caranya sama seperti tadi, ini dikali pelangi. Nah, ini hasilnya negatif ketemu negatif jadi positif per 1 min RS. Kemudian di sini kan ada yang saling menghilangkan, yaitu min SRP plus BRS ini sama saja, jadi tersisa Q min QS min B plus BRS per 1 min RS. Kemudian di langkah 3 tadi perhitungannya seperti ini, itu didapat dari hasil langkah 2 tadi. Nah, seperti ini saya juga uraikan. Nah, maka persamaannya tadi menjadi bentuk yang sederhana seperti P min PS min A plus AS per 1 min RS yang ini. Nah, karena dia masih ada penyebut lagi yaitu P min A, maka 1 min RS ini dikalikan dengan P min A. Jadi di sini ditulis 1 min RS dikali P min A, sama juga di bagian kanan itu sama, kita tulis dulu Q min QS min B plus BRS per 1 min RS, ini dikalikan Q min B. Dari sini substitusi yang tadi. Kemudian kita hitung di sini, karena 1 min RS di kedua ruas itu bisa saling menghilangkan, sehingga hasilnya adalah P min PS min A plus AS per P min A sama dengan Q min QS min B plus BRS per Q min B. Kemudian di bagian pembilang kiri itu kita faktorkan
membilang yang ini bisa difaktorkan menjadi P dikali 1 min S min A dikali 1 min S, sehingga menjadi P min A dikali 1 min S. Untuk pembilang kanan juga sama, Q min QS min P plus PRS, hasilnya adalah Q min P dikali 1 min S. Kemudian kalau caranya di buku itu agak berbeda dengan cara yang saya uraikan ini. Kemudian ketika disubstitusi menghasilkan P min A dikali 1 min S per P min A sama dengan Q min P dikali 1 min S per Q min P. Ini dikali Q min P dikali dengan P min A kali 1 min S. Ini dikali silang. Caranya sama seperti yang ini, QB dikali AS plus P min PS min A. Ini masih dalam bentuk yang belum sederhana atau belum difaktorkan. Nah, ketika difaktorkan nanti akan menjadi seperti ini. Itu sama saja, yang Q min B kita kali silang dengan P min A dikali 1 min S, hasilnya adalah 1 min S. Kemudian P min A juga sama dikali silang dengan Q min P kali 1 min S, hasilnya 1 min S. Karena sama-sama 1 min S, maka bisa disimpulkan bahwa titik C memenuhi persamaan tersebut. Maka titik C ini terletak pada garis AB. Jadi dilatasi pusat B dengan skalar S dikomposisikan dengan dilatasi A dengan skalar R sama dengan dilatasi C dengan skalar RS dengan titik C terletak pada AB, dan RS tidak sama dengan 1. Masih ingat kalau tidak sama dengan 1? Setelah membahas teorema 9.7, selanjutnya kita lihat contoh 9.8 ini. Nah, di sini diketahui A dengan koordinat 2,0 dan B dengan koordinat 4,0. A ini adalah pusat dilatasi pertama dan B ini adalah pusat dilatasi kedua. Nah, kalau dilihat dari soal maka sederhanakan D pusat B R-nya 3 dan D pusat A R-nya 2. Berarti kalau pusatnya A R-nya ini 2 ya, dan kalau pusatnya B R-nya 3. Atau kita ganti S biar tidak sama, kita disuruh menyederhanakan ini. Nah, kalau kita lihat dua komposisi dilatasi ini adalah komposisi dua dilatasi dengan pusat yang berbeda, karena pusat A ini tidak sama dengan B. Maka syaratnya tadi seperti yang sudah dibuktikan di teorema 9.7 bahwa RS-nya atau kedua skalarnya itu jika dikalikan tidak sama dengan 1. Nah, kita kalikan di sini faktor yang pertama yaitu R sama dengan 2 dikali dengan S yaitu 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 6 itu tidak sama dengan 1. Maka ini masuk teorema 9.7, sehingga hasilnya nanti akan berupa dilatasi baru dengan pusat C, RS yaitu skalar RS, yang berarti dilatasi D dengan pusat C dan skalarnya 6 dari perkalian R kali S tadi. Kemudian kita hitung teorema dari teorema 9.7 sebelumnya yang sudah dibuktikan. Nah, rumus koordinat C tadi kan ini di langkah 4 bagian 1 yaitu AS min ARS plus P min PS per 1 min RS. Untuk koordinat Y nya juga sama yaitu
per 1 min RS, bedanya di bagian pembilang yaitu SB min SRB plus Q min QS. Kemudian kita identifikasi nilai-nilainya. Untuk variabel A dan B itu nilainya 2,0 dari koordinat A. Kemudian variabel P dan Q-nya itu nilainya 4,0 dari koordinat B. Lalu variabel R di sini adalah 2, yaitu faktor dilatasi dengan pusat A tadi. Kemudian S-nya itu adalah 3 dari faktor dilatasi pusat B, dan RS-nya tadi sudah dihitung yaitu 6, 2 kali 3. Sehingga nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi kita substitusikan ke rumus yang sudah didapat di langkah 4 sebelumnya di teorema 9.7. Ketika disubstitusi jadinya AR ini berarti disubstitusi seperti ini, jadinya 2 kali 3 min 2 kali 2 kali 3 ditambah 4 kurangi 4 kali 3 per 1 min RS nya 6 tadi. Kemudian dihitung 2 kali 3 6 min 12 plus 4 min 12 per min 5, hasilnya min 14 per min 5 atau 14 per 5. Kemudian dihitung lagi CY nya di CX ini tadi hasilnya 14 per 5. CY nya itu tadi rumusnya SB min SRB plus Q min QS per 1 min RS. Lalu dimasukkan S nya 3, B nya 0. Tadi min SRB berarti 3 kali 2 kali 0 ditambah Q nya 0 min QS 0 kali 3 per 1 min 6, hasilnya 0 per min 5, hasilnya 0, sehingga koordinat C adalah 14 per 5,0. Nah, pertanyaannya kenapa C pasti ada di garis AB? Karena ini sudah dijamin oleh teorema 9.7 yang kita buktikan sebelumnya. Bahwa di bagian 2 tadi bukti teorema 9.7 kan kita sudah tunjukkan bahwa koordinat C selalu memenuhi persamaan garis AB apapun nilai A, B, R, dan S-nya. Kemudian kita tinggal verifikasi saja untuk soal ini. Di persamaan AB ini pusatnya tadi kan 2,0 dan 4,0, keduanya sama-sama nilai Y-nya 0. Kemudian garis AB adalah sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita cek titik, yaitu C-nya tadi 14,5 dan 0, dan nilai Y-nya sama dengan 0, sehingga C memenuhi Y sama dengan 0, maka C memang ada di garis AB sesuai jaminan teorema 9.7 tadi. Sehingga kesimpulan akhirnya dilatasi pusat B skalar 3 dikomposisikan dengan dilatasi pusat A faktornya 2 sama dengan dilatasi pusat C, pusat baru, faktornya 6 dengan C nya adalah 14,5 dan 0. Kemudian kita lanjut di teorema 9.9. Jika RS sama dengan 1, maka dilatasi dengan pusat B skalar S dikomposisikan dengan dilatasi pusat A skalar R sama dengan SP Q dengan P Q sejajar AP. Maksudnya itu di teorema sebelumnya yang 9.7 itu kan kita dapat kesimpulan bahwa RS-nya tidak sama dengan 1. Nah, seingat saya kalau R-nya atau faktor skala R-nya itu tidak sama dengan 1, artinya bangun geometri misalnya yang kita dilatasikan itu ukurannya berubah, bisa diperbesar atau diperkecil dari ukuran aslinya, namun bentuknya
masih tetap sama atau sebangun. Sedangkan untuk yang R-nya sama dengan 1, itu artinya bangun geometri itu tidak mengalami perubahan ukuran sama sekali. Nah, di teorema 9.9 ini intinya kita ingin menjawab kalau RS-nya sama dengan 1, maka apa yang terjadi? Nah, di sini jawabannya adalah komposisi dua dilatasi bukan lagi berupa dilatasi seperti di teorema 9.6 dan 9.7, melainkan berubah menjadi translasi atau pergeseran. Nah, langsung saja kita buktikan di langkah yang pertama. Kita ambil sembarang A, B, dan P sama seperti sebelumnya. A ini adalah pusat dilatasi pertama, B adalah pusat dilatasi kedua, dan P, X, Y adalah sembarang titik yang kita ambil. Kemudian di langkah kedua, sama seperti yang teorema 9.7 tadi, secara aljabar akan ada P aksen, X aksen, dan Y aksen yang memenuhi ini. Caranya sama persis seperti teorema 9.7, jadi tidak saya jelaskan lagi. Kemudian untuk dilatasi yang kedua, kita terapkan dilatasi pusat B dengan skala S ke P aksen. Kemudian kita substitusi X aksen dan Y aksen. Ini caranya masih sama persis dengan teorema 9.7, tepatnya di langkah ketiga di bagian 1. Di langkah 4 ini kita masukkan syarat RS-nya sama dengan 1. Karena tadi di langkah 3 itu kan kita dapat P double aksen sama dengan SRX ditambah AS min ARS plus P min PS, RSY plus SB min RSB plus Q min QS. Kita masukkan RS-nya sama dengan 1, maka di sini SRX-nya jadi 1X, 1 dikali X, maka ini tetap X. ARS-nya yang di bagian sini itu menjadi A dikali 1 sama dengan A. Kemudian kita substitusikan di selangkah 3 ini menjadi X double aksen sama dengan X plus AS min A plus P min PS, kemudian Y-nya Y double aksen sama dengan Y plus SB min B plus Q min QS. Nah, kita perhatikan di sini di kedua komponen ini tidak ada lagi X atau Y yang dikalikan dengan faktor skala. Maka dari itu ini berbeda dari dilatasi rumus aljabar tadi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian di langkah 5 kita faktorkan X double aksennya, yaitu X double aksen sama dengan X plus A. A-nya kita keluarkan, yaitu ini dari AS min A dikeluarkan, A-nya menjadi A dikali S min 1 plus P min PS-nya juga P-nya kita keluarkan menjadi P dikali 1 min S. Kemudian X plus S min 1 kali A hanya ditukar posisi, kemudian S min 1 kali P juga ditukar posisi dari P 1 min S, kemudian sama dengan X plus S min 1 dikali A min P. Hal yang sama juga kita lakukan pada Y double aksen. Tadi kita dapatkan Y double aksen sama dengan Y plus SB min B plus Q min QS. Itu SB min B nya kita bisa keluarkan B nya, jadi Y plus B sama Y plus B kali S min 1. Untuk Q min QS nya juga sama, yaitu Q1 min S. Kemudian hasilnya sama kayak tadi memfaktorkan X double aksen, yaitu Y ditambah 1 min S min 1 dikali B min Q. Kemudian bentuk ini X double aksen dan Y double aksen yang sudah kita faktorkan itu bisa dibentuk dalam bentuk vektor, yaitu XY X double aksen Y double aksen sama dengan XY ditambah S min 1 dikali A min P B
Minkowski, atau bentuk lainnya juga bisa ditulis seperti langkah 5 ini. Ini lanjutan langkah 5. Bentuk ini adalah bentuk dari rumus translasi, yaitu P double aksen sama dengan P ditambah ruas garis PQ. Vektor gesernya yaitu PQ ruas garis PQ sama dengan S-1 kali vektor A-P B-Q. Kemudian sama dengan S-1 kali ruas garis PA sama dengan S-1 min S dikali ruas garis AB. Karena ruas garis PQ adalah vektor PQ adalah kelipatan skalar dari vektor AB, maka PQ itu sejajar dengan AB. Kesimpulannya, RS sama dengan 1 adalah dilatasi pusat B skalar S dikomposisikan dengan dilatasi pusat A skalar R sama dengan S itu translasi dari vektor PQ. Jadi dari teorema 9.7 dan 9.9 ini kesimpulannya, jika kondisinya RS tidak sama dengan 1, hasil komposisinya adalah dilatasi baru, yaitu dilatasi dengan pusat C skalar RS yang sudah dibahas di teorema 9.7. Kemudian untuk kondisi RS atau skalarnya sama dengan 1, maka hasil komposisi dari dua dilatasi itu bukan menghasilkan dilatasi, melainkan sebuah translasi vektor PQ dari teorema 9.9.